Ini semua ini dalam masuk di kalau sana tuh tempatnya lagi sampai itu kayu di punya lagi ya susu ya belum karena pakai bis kalau kita masuk ke sini karena sakit sini ada sini ada jangan ada ini yang ya itu terus kita jual sayur terus masuk di rumah
ikut aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi. Alhamdulillah, khairan mubarakan fi kama yuhibbu wa yarda. Wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi tabi'ahum bi segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dapat karunia nikmat, kesehatan, dan segala bentuk baik yang tidak tak lupa pula salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, manusia yang mulia di muka bumi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi yaumil akhirati kita, anak kita, keluarga kita menjadi salah satu umatnya yang mendapat syafaat beliau dan berada di Firdaus kelak. Amin. Ahlan wa sahlan Al-Ustadz Abu Muhammad hafizahullahu ta'ala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna ahwal wa umahati fillah yang telah hadir. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna kepada segenap media partner yang sudah hadir di kajian singkat ini. Dari ahwati, sebelum memulai kajian siang hari ini, izinkan saya untuk membacakan kata tertib yang pertama, karena Allah berbeda dalam melalui. Yang kedua, mempersiapkan hati serta berdoa kepada Allah agar diberikan taufik dapat ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan buku catatan dan pena untuk mencatat faedah ilmu dan nasihat yang akan disampaikan oleh karena ilmu bagaikan hewan buruan dan catatan bagaikan ikatan tali. Ingatkan kepada ahwat untuk mempersiapkan video dan mic agar tidak terbuka selama kajian berlangsung. Yang terakhir, yang kelima, Thalibah dipersilakan bertanya melalui kajian. Demikian kata tertib kajian hari ini, mohon untuk semuanya memperhatikan. Pertama, ahwati, pada kajian tauhid siang hari ini insya Allah bersama Al-Ustadz Hafizahullah Ana membaca profil singkat beliau. Abu Muhammad Shihabuddin Al-Abbasi, alumni Institut Pertanian Yogyakarta dan Ma'had Al-Mu'min. Pondok Pesantren Salafiyah Khulafaur Rasyidin, pengasuh Tauhid Izin HPP, kemudian pengajar lembaga kemanusiaan Syirka Ta'awuniyah Bagan Batu, Islam dan Riyadul Islamiyah, dan beliau juga mengisi kajian tetap di beberapa kajian, beberapa masjid di Bagan Batu dan Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Ya, baik, alhamdulillah. Kita tunggu Al-Ustadz Abu Muhammad di kajian hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.
Nah, kita ulang ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengadab mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengadab mereka apabila engkau, yakni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga tidak mungkin mengadab mereka apabila mereka itu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka. Apa makna dari ayat yang mulia ini? Makna dari ayat yang mulia ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh mufassirnya para sahabat, ya, juru tafsirnya para sahabat, dan juga mufassirnya umat ini, juru tafsirnya umat ini. Seseorang yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang paling mengetahui tentang makna-makna ayat-ayat Al-Quran dari umatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa beliau? Beliau adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau ketika menafsirkan ayat yang mulia ini mengatakan kana fihim amanani. Dahulu umat ini, umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki dua sebab yang dengan keduanya atau minimal salah satu di antara keduanya mereka itu pasti aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dulu umat ini, umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam ini dulu memiliki dua sebab yang dengan keduanya atau salah satu di antara keduanya mereka itu aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Kedua sebab tersebut adalah an-nabiyyu wal istighfar. Kedua sebab tersebut adalah yang pertama an-nabiyyu, maksudnya keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan adab kepada suatu kaum yang di tengah-tengah mereka ada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah salah satu bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita. Nah, ini salah satu bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan adabnya kepada suatu kaum yang di tengah-tengah mereka ada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, ya, keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umatnya. Kemudian yang kedua adalah al-istighfar. Yang kedua adalah al-istighfar, permohonan ampun atas dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan fadhahaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa baqiyal istighfar. Kemudian pergilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi meninggalkan umatnya, meninggalkan kita semuanya, dan tidak akan pernah lagi kembali ke dunia. Berarti sebab yang pertama sudah tidak berlaku lagi. Ya, sebab yang pertama tidak berlaku lagi, sudah pergi dan sudah berakhir untuk selama-lamanya sampai kiamat nantinya. Dan yang tersisa adalah yang kedua. Yang kedua itu adalah al-istighfar, permohonan ampun atas dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan seperti itu juga tafsir dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, beliau mengatakan, kana min qablu amanani, dahulu, ya, dahulu ketika Nabi masih hidup, umat ini memiliki dua jaminan yang dengan keduanya atau minimal salah satu di antara keduanya mereka itu aman, mereka itu bebas dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wa amman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqad madha. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau telah berlalu. Beliau telah pergi meninggalkan umatnya untuk selama-lamanya. Wa ammal istighfar fa huwa da'irun fikum ila yaumil qiyamah. Adapun istighfar itu tetap ada di tengah-tengah kalian
itu tetap ada bersama kalian sampai tegaknya hari kiamat nantinya. Nah, sampai tegak hari kiamat nantinya. Atau kalau Qatadah rahimahullah mengatakan, ya beliau mengatakan famadha nabiyullahi, nah adapun Nabi Allah yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah berlalu, telah meninggal dunia dan tidak akan pernah kembali lagi di tengah umatnya. Wa amal akharu abqahu Allahu rahmatan baina adharikum. Adapun yang satunya lagi itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat di tengah-tengah kalian. Wa huwa al-istighfar. Dan yang kedua itu adalah al-istighfar. Jadi kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendahulu kita, yakni para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka itu memiliki dua jaminan yang dengan salah satu di antara keduanya atau dengan kedua-duanya mereka itu aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah apabila Nabi ada di tengah-tengah mereka, kemudian yang kedua adalah apabila mereka beristighfar meminta ampun atas dosa-dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah diwafatkannya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau meninggalkan umatnya sampai hari ini dan sampai kiamat nanti. Jaminan yang pertama ini sudah tidak berlaku lagi. Maka yang tersisa bagi kita agar kita ini aman dari azab Allah Subhanahu Wa Taala hanya sebab yang kedua, yaitu istighfar, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa kita. Dan ayat yang mulia ini senada dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-'abdu aminun min 'adzabillahi 'azza wa jalla, mastaghfarallaha 'azza wa jalla." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba itu aman dari azab Allah Subhanahu wa taala selama dia beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu ya, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang hamba siapapun dia, seorang hamba siapapun dia, asalkan dia itu bagian dari orang-orang yang beriman, bagian dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia itu pasti dan pasti aman dari azab Allah Subhanahu wa taala selama dia senantiasa beristighfar atau memohon ampun atas dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian pertama. Dan sebelum kita lanjut, kita bahas terlebih dahulu kenapa istighfar itu menjadi sebab seorang hamba bebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa istighfar itu menjadi sebab seorang hamba atau suatu kaum itu bebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi keberadaan Nabi menjadi sebab terhalangnya azab Allah, kita sudah sebutkan. Itu bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi kita, maka Allah tidak pernah menurunkan azabnya kepada siapapun juga yang di tengah-tengah mereka ada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk yang kedua, kenapa juga istighfar itu menjadi sebab seorang hamba atau satu kaum itu aman dari azab Allah? Sebabnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengadab seorang hamba atau satu kaum kecuali karena dosa. Nah, seorang hamba atau satu kaum itu tidak mungkin diadab oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena dosa. Sedangkan istighfar adalah salah satu sebab di antara sebab-sebab pengampunan dosa. Kalau seorang hamba atau satu kaum telah beristighfar meminta ampun atas dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuninya, berarti telah hilang dari mereka telah hilang darinya ya sebab turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Itu ya sebabnya kenapa istighfar mencegah turunnya azab Allah. Karena azab Allah tidak pernah turun kecuali karena
dosa. Sedangkan istighfar itu salah satu sebab pengampunan dosa. Nah, akan tetapi kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan istighfar tidak sebatas itu saja. Istighfar itu tidak hanya sekedar menghapus dosa dan menghalangi adab Allah Subhanahu wa taala. Tidak itu saja. Selain menghapus dosa dan menghalangi turunnya adab Allah Subhanahu wa taala, istighfar itu juga menjadi pembuka pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kebaikan bagi seorang hamba dan bagi satu kaum. Ya, istighfar bukan cuma menghapus dosa, mencegah adab Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu. Istighfar juga menjadi sebab dibukakannya pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan bagi seorang hamba atau bagi para hamba. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan man adamal hamda lillah tataba'at alaihi al-khairat. Kata beliau, barang siapa yang senantiasa bertahmid, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, tataba'at alaihi al-khairat, maka kebaikan demi kebaikan akan senantiasa mengiringinya. Ya, siapa yang senantiasa bertahmid, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan demi kebaikan akan senantiasa mengiringi dirinya. Akan datang kepadanya dari segala arah. Dari arah depannya, belakangnya, kanannya, kirinya, bawahnya dan juga atasnya. Ini diantara keutamaan tahmid, keutamaan memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu akan membuka pintu-pintu keberkahan bagi seorang hamba. Itu yang pertama. Man adama alhamdulillah azza wa jalla tataba'at alaihi al. Siapa saja yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan demi kebaikan akan senantiasa mengiringi dirinya. Kemudian beliau melanjutkan wa man adama istighfara futihat lahu al-maghalib, dan siapa saja yang senantiasa beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, futihat lahu al-maghalib, maka akan dibukakan untuknya segala hal yang tertutup. Ya, siapa yang senantiasa beristighfar, meminta ampun atas dosa-dosanya kepada Allah, maka akan dibukakan baginya segala hal yang tertutup. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan diberikan kelapangan untuk kesempitannya. Nah, diberikan kelapangan untuk kesempitannya. Diberikan apalagi kemudahan untuk kesulitannya. Diberikan jalan keluar untuk permasalahannya, diberikan solusi untuk problematikanya. Nah, karena musibah dan musibah itu sebabnya adalah dosa. Kalau seseorang telah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, menghapus dosanya, maka kesulitan-kesulitan yang melilit dirinya, kesempitan yang menghimpit hidupnya, itu akan dilepaskan darinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi istighfar itu tidak hanya menghapus dosa dan mencegah turunnya azab Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan bagi seorang hamba. Nah, menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan bagi seorang hamba. Dahulu ada 3 orang, ya, ada 3 orang yang mengadu kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Mengadu kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Masing-masing memiliki problem, memiliki permasalahan. Orang yang pertama mengadukan tentang al-qahatu, mengadukan tentang kemarau panjang, kekeringan dan kekurangan pangan yang melanda negerinya. Ini orang pertama, ya, mengadukan kemarau panjang, kekeringan dan kekurangan pangan. Kemudian orang yang kedua mengadukan tentang kemiskinan dan lilitan hutang, ya, mengadukan tentang kemiskinan dan lilitan hutang. Dan orang yang ketiga mengadukan tentang kemandulan, belum memiliki keturunan. Ini 3 orang mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri. Ketiganya tidak datang bersamaan.
Ya, ketiganya tidak datang bersamaan. Bahkan ketiganya itu menghadap beliau sendiri-sendiri, tetapi pada waktu yang berdekatan. Kepada orang pertama yang mengadukan tentang kemarau panjang, kekeringan dan kekurangan pangan, Al Hasan Al Basri rahimahullah mengatakan, istaghfirillah, beristighfarlah engkau kepada Allah, minta ampunlah engkau kepada Allah. Ini untuk orang pertama. Untuk orang kedua, apa tadi masalahnya? Kemiskinan dan lilitan hutang. Beliau juga mengatakan istaghfirillah, beristighfarlah engkau kepada Allah. Ya, beristighfarlah engkau kepada Allah, minta ampunlah engkau kepada Allah. Dan ternyata untuk orang yang ketiga, apa tadi masalah orang ketiga? Kemandulan, tidak memiliki keturunan. Beliau juga mengatakan istaghfirillah, beristighfarlah engkau kepada Allah, minta ampunlah engkau kepada Allah. Kemudian Suhaib rahimahullah yang menyaksikan ya kejadian tersebut kemudian mendekat dan bertanya kepada Al Hasan Al Basri. Beliau heran juga, ini orang ditanya sebagaimana halnya seorang dokter, penyakitnya beda, kenapa obatnya sama? Yang pertama kan masalahnya kekeringan, nah kekurangan pangan. Yang kedua masalahnya kemiskinan dan lilitan hutang. Yang ketiga masalahnya kemandulan, tidak memiliki keturunan. Ini ibarat penyakit kan penyakitnya beda, kenapa obatnya sama? Nah, obatnya sama, obatnya adalah istighfar. Maka kemudian beliau Al Hasan Al Basri rahimahullah mengatakan, ini bukan ide pribadiku. Ya, ini bukan ide pribadiku. Aku perintahkan setiap orang yang punya permasalahan untuk istighfar. Apapun masalahnya, solusinya adalah istighfar. Ini bukan ide pribadiku. Ini bukan akal-akalanku. Tetapi ini adalah apa yang dahulu dikatakan oleh Nuh alaihi salam kepada umatnya. Ya, apa surah Nuh? Apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya ketika beliau mengadukan umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika itu, ya, kaumnya Nabi Nuh ditimpa kemarau panjang. Ditimpa kemarau panjang, ditimpa kekeringan, otomatis juga tertimpa kekurangan pangan. Bahasa kita paceklik. Ya. Kemudian Nabi Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan mereka untuk dalam keadaan mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaklumi umatnya Nabi Nuh itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermaksiat kepada Rasulnya. Ya. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Ini yang telah dikatakan oleh Nabi Nuh ketika melihat musibah yang menimpa kaumnya. Kaumnya ini tertimpa kemarau panjang, tertimpa kekeringan, kekurangan pangan, ya, terancam dengan kematian. Tapi pada saat yang sama mereka itu berada di atas kekafiran, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermaksiat kepada rasulnya. Kata Nabi Nuh alaihissalam, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Nah, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffar. Sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kalian mau beristighfar, meminta ampun atas dosa-dosa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, aku jamin Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bagi kalian hujan yang membawa keberkahan. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan utus bagi kalian, akan turunkan bagi kalian hujan yang membawa keberkahan. Wa yumditkum bi amwali wa banina. Dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak bagi kalian anak keturunan kalian dan harta benda kalian.
Kan? Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah juga akan jadikan bagi kalian kebun-kebun yang lebat dan juga sungai-sungai yang mengalir. Ini jaminan dari Nabi Nuh alaihi salam kepada umatnya yang sedang tertimpa musibah, di mana kalau mereka mau beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni mereka. Diampuni saja? Tidak. Allah Subhanahu wa taala akan bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan. Allah akan turunkan hujan, Allah akan perbanyak anak keturunan dan harta benda, Allah akan jadikan kebun-kebun yang lebat dan juga sungai-sungai yang mengalir. Ini Bu ya. Jadi istighfar itu bukan cuma menjadi sebab dihapusnya dosa dan amannya seorang hamba dari azab Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga menjadi sebab dibukakannya pintu-pintu keberkahan dan pintu-pintu kebaikan bagi para hamba. Pada zamannya Umar bin Khattab itu juga kaum muslimin pernah mengalami kekeringan. Kemudian Umar bin Khattab mengajak kaum muslimin untuk mengerjakan salat istisqa. Salat minta hujan. Ya, dan diriwayatkan Umar bin Khattab semenjak beliau keluar dari rumahnya memimpin sholat khutbah sampai balik lagi ke rumahnya, beliau tidak ada minta hujan kepada Allah. Beliau hanya beristighfar dan memperbanyak istighfar. Maka sebagian orang-orang heran, ini gimana? Judulnya istisqa, judulnya minta hujan. Dan pemimpin kita dari berangkat dari rumahnya sampai kembali lagi ke rumahnya cuma minta ampun, tidak minta hujan. Maka ketika dikatakan oleh beliau, kenapa antum tidak minta hujan, cuma minta ampunan? Apa kata beliau? Al-istighfar, al-istisqa. Minta ampun itu sama dengan minta hujan. Nah, minta ampun itu sama dengan minta hujan. Dalilnya apa itu tadi perkataan Nabi Nuh alaihissalam. Maka kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kalau kita punya banyak kebutuhan kepada Allah, punya banyak permintaan kepada Allah, bingung juga ya, gimana cara mintanya kok banyak banget, kita bisa meringkasnya. Bagaimana meringkasnya? Minta ampun saja sudah. Nah, maka kebutuhan-kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta ampun itu sama dengan minta kebaikan dan minta keberkahan. Kata Umar bin Khattab, al-istighfar al-istisqa. Minta ampun itu sama dengan minta hujan. Nah, minta ampun itu sama dengan minta hujan. Kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah lagi tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Mungkin ibu-ibu ya sudah pernah mendengarnya. Pernah dengar Bu kisah Imam Ahmad dan pedagang roti? Pernah Bu? Pernah, agak lupa atau udah lupa? Nah, Imam Ahmad bin Hanbal itu tinggal di kota Baghdad. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau tinggal di kota Baghdad. Suatu hari beliau itu sangat-sangat berkeinginan untuk mengunjungi kota Basrah. Nah, untuk mengunjungi kota Basrah, padahal jarak antara Baghdad dan Basrah itu lumayan jauh. Dalam keadaan beliau tidak punya kepentingan di kota Basrah, keluarga tidak punya, urusan apapun tidak punya. Tapi entah kenapa ada keinginan yang begitu kuat untuk mengunjungi kota Basrah. Maka beliau kemudian benar-benar berangkat ke kota Basrah tanpa tujuan. Tanpa tujuan, hanya mengikuti ajakan yang ada di dalam hatinya untuk mengunjungi kota Basrah. Ya, sampai di kota Basrah tidak ada penginapan. Beliau nginap di mana? Di masjid. Selesai sholat isya, beliau kemudian membaringkan badannya di masjid, ingin istirahat, diusir oleh nadir masjid. Ada aturan tidak boleh tidur di masjid. Beliau beresi barang-barangnya, keluar tidur di teras masjid. Baru tidur diusir lagi, di teras masjid juga nggak boleh. Nah, di teras masjid juga nggak boleh. Kemudian akhirnya beliau keluar.
keluar dari masjid, keluar dari pagar masjid. Dan ada sebuah kedai kecil yang menempel di pagar masjid itu, ada seorang pedagang roti. Assalamualaikum, ya, setelah saling salam kemudian ngobrol sedikit. Nah, dari mana bang? Bahasa apa? Bahasa bagian batunya dari mana bang? Atau dari mana mas? Dari mana? Ada urusan apa ke Basrah? Nggak ada. Loh, terus ngapain ke Basrah? Nggak tahu juga. Yang aku tahu, aku sangat berkeinginan untuk pergi ke kota ini, makanya aku datang ke kota ini. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal memperhatikan gerak-gerik dari tukang roti ini. Tukang roti ini setiap kali memulai pekerjaannya dia mengucapkan istighfar. Dia mengucapkan istighfar astagfirullah, atau yang semisalnya. Kemudian Imam Ahmad tanya, sejak kapan antum punya kebiasaan? Ya, sejak kapan antum punya kebiasaan seperti ini? Tukang roti mengatakan sejak aku jadi tukang roti. Sejak aku jadi tukang roti, sejak aku berjualan roti. Sejak kapan itu? Iya, sekitar 16 tahun yang lalu. Sekitar 16 tahun yang lalu. Kemudian Imam Ahmad bertanya, kemudian faidah apa yang engkau dapatkan dari amalanmu itu? Tukang roti ini mengatakan, dengan sebab amalanku ini, dengan sebab beristighfar, memulai pekerjaanku dengan istighfar, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh permintaanku. Nah, mengabulkan seluruh permintaanku kecuali satu saja yang belum dikabulkannya. Imam Ahmad bertanya, apa yang satu itu? Aku ingin berbagi. Di mana orangnya? Sedang dia cuma dengar namanya Ahmad bin Hambal, seorang ulama besar, seorang muhadis dan seterusnya. Nam tidak pernah ketemu dengannya. Tidak pernah ketemu dengannya. Dari situlah Imam Ahmad mengetahui kenapa Allah gerakkan beliau untuk datang ke Basrah. Untuk mengabulkan doa dari pedagang roti itu tadi. Allah yang menggerakkan beliau untuk berangkat ke Basrah padahal tidak punya kepentingan apa-apa. Ternyata Allah bermaksud mengabulkan doa dari tukang roti. Nah, di sini ada sedikit catatan, Bu. Itu pedagang roti udah berapa lama jadi tukang roti, Bu? 16 tahun, Bu, ya. 16 tahun, ya. 16 tahun merintis. Bukan merintis, Bu, ya. 16 tahun jadi tukang roti. Kemudian tadi apa katanya? Seluruh doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku katanya seluruh doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan terus selama ini yang dia minta kepada Allah apa sih, Bu? Yang jelas dia tidak minta jadi gubernur kan? Kalau dia minta jadi gubernur, pensiun kan jadi tukang roti. 16 tahun yang lalu dia tukang roti dan malam itu dia juga masih jadi tukang roti. Kemudian dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya selama ini apa yang dia minta? Berarti selama ini yang dia minta yang biasa-biasa saja, ya kan, Bu? Tidak pernah minta jadi orang kaya, tidak pernah minta jadi gubernur. Ya, kalau dia minta jadi orang kaya, jadi gubernur dan dikabulkan oleh Allah, kan udah pensiun jadi. Maka dari sini para ulama memberikan penjelasan bahwasanya seseorang itu kalau berdoa yang terbaik adalah sesuai dengan kapasitasnya. Tuh, ya. Seseorang itu kalau berdoa sesuai dengan kapasitasnya. Dia berdoa meminta kepada Allah. Dia siapa? Dia pedagang kecil, dia pedagang menengah, dia pegawai kecil, ya, atau dia seorang petani, atau dia seorang buruh, atau apapun itu. Dia meminta kepada Allah yang sesuai dengan kapasitasnya. Sebagai pegawai, dia minta untuk diberikan kemudahan dalam pekerjaannya, diberikan teman-teman yang baik misalnya. Sebagai petani dia minta untuk dimudahkan urusannya, dan begitu seterusnya. Itu yang terbaik seseorang itu kalau berdoa sesuai dengan kapasitasnya.
punya sawit 2 hektar misalnya. Kalau minta hasil 8 ton masih masuk akal itu. Tapi kalau minta 20 ton kan agak bercanda itu. Masa bercanda sama Allah ya kan, Bu? Nah, itu yang terbaik. Seseorang itu ketika berdoa, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kapasitasnya. Nah, walaupun kita minta apapun asalkan itu kebaikan, nggak masalahnya itu, Bu. Tidak masalah. Kita minta apapun kepada Allah asalkan itu kebaikan, entah itu kebaikan dunia atau itu kebaikan agama, nggak ada masalah. Tetapi yang terbaik disesuaikan dengan kapasitas kita. Kita ini apa? Kita ini pelajar tingkat pemula. Kita ini pelajar tingkat menengah. Kita ini dai. Nah, atau kita ini cuma pendengar. Ya kita minta yang sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kaum muslimat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Dari sedikit uraian tadi bahwasanya istighfar itu menjadi sebab penghapusan dosa. Nah, kemudian tercegahnya adab Allah Subhanahu wa taala dan pembuka pintu-pintu keberkahan atau pintu-pintu kebaikan, maka yang paling beruntung di antara para hamba adalah yang paling banyak beristighfar. Nah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Kata Nabi, sungguh sangat beruntung. Nah, sungguh sangat beruntung seorang hamba yang dia dapati pada buku catatan amalannya ada banyak catatan istighfar. Sungguh sangat beruntung seorang hamba yang dia dapati pada buku catatan amalannya ada banyak catatan istighfar. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menjelaskan hadis yang mulia ini, Al-Imam Abu Bakar Al-Muzani rahimahullah, beliau mengatakan, innakum tuksiruna minad dunubi fa'aksiru minal istighfari. Kata beliau, sesungguhnya kalian ini banyak berbuat dosa. Nah, sesungguhnya kalian ini banyak berbuat dosa, maka banyak-banyaklah kalian beristighfar, meminta ampun atas dosa-dosa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau, sesungguhnya kalian ini banyak berbuat dosa, maka banyak-banyaklah kalian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, fa innal 'abda idza wajada yaumal qiyamati baina kulli satraini min kitabihi istighfaran sarruhu makana dzalika, karena sesungguhnya seorang hamba. Nah, sesungguhnya seorang hamba apabila pada hari kiamat nantinya dia dapati pada setiap lembaran buku catatan amalannya ada catatan istighfar di sana, maka sungguh lembaran-lembaran itu akan menggembirakannya, akan membahagiakan. Ibu ya, sungguh sangat beruntung seorang hamba yang dia dapati pada buku catatan amalannya ada banyak catatan istighfar. Kemudian Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, ma min hafidhaini yurfa'ani ila Allah fi yaumin. Tidaklah dua orang malaikat Allah. Tidaklah dua orang malaikat Allah pencatat amalan hamba itu naik ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala, melaporkan apa yang telah dicatatnya pada suatu hari. Fayara tabaraka wa ta'ala fi awwalis sahifati wa fi akhiriha istighfar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat pada lembaran pertama dari buku catatan amalannya ada catatan istighfar. Dan pada lembaran terakhir dari buku catatan amalannya juga ada catatan istighfar, illa qala tabaraka wa ta'ala, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala akan berfirman, qad ghafartu li 'abdi ma baina tarfai as-sahifati. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dua orang malaikat tadi, sesungguhnya aku telah mengampuni. Ya, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku ini yang tercatat di antara dua lembaran ini. Lembaran yang pertama dan lembaran yang terakhir. Di lembaran pertama ada catatan istighfar. Di lembaran terakhir ada catatan istighfar. Maka dosa yang tercatat di antara kedua lembaran tersebut itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan kalau itu dosanya terkait dengan hak Allah.
Nah, terkait dengan hak Allah dan hanya dosa kecil. Kalau dosa besarnya nggak diampuni juga, kecuali dengan Allah. Nah, maka yang kemudian Nabi juga mengatakan man ahabba an tasurrahu sahifatahu falyuksir fiha minal istighfar. Kata Nabi, siapa saja yang ingin digembirakan, dibahagiakan, dijadikan beruntung dengan sebab apa yang tertulis di buku catatan amalannya, maka hendaknya dia memperbanyak catatan istighfar padanya. Ya, siapa saja yang ingin digembirakan, dibahagiakan, dijadikan beruntung dengan sebab apa yang tertulis di buku catatan amalannya, hendaknya dia perbanyak padanya catatan istighfar. Kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikunna. Istighfar ini adalah kebutuhan dasar kita. Ya, salah satu kebutuhan dasar kita, dan istighfar ini adalah juga kebutuhan yang senantiasa melekat pada diri-diri kita. Setiap saatnya kita butuh kepada istighfar, dan istighfar ini juga salah satu kebutuhan pokok kita. Kenapa demikian? Sebabnya adalah karena kita itu selalu saja berbuat dosa. Nah, kita itu selalu saja berbuat dosa. Sementara kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga butuh untuk berlindung dari sebab-sebab adab Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menyebutkan tentang perkataan iblis la'natullah. Pada hari di mana iblis itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Nah, tentang sumpah iblis, ini sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan inna iblisa yaqulu li rabbih. Sesungguhnya iblis berkata kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, hari di mana dia diusir dari surga. Apa kata iblis kepada Allah? Iblis mengatakan wa izzatika wa jalalika la abrah akwi bani adama madamatil arwahu fihim. Kata iblis laknatullah, demi keagungan dan kemuliaan-Mu ya Allah. Ya, demi keagungan dan kemuliaan-Mu ya Allah. Ini iblis, Bu. Iblis bersumpah di hadapan Allah, pakai nama Allah, Bu. Iblis saja bersumpah pakai nama Allah. Ada manusia bersumpah dengan selain nama Allah. Kan kebangetan itu, Bu. Melebihi iblis. Iblis saja ketika bersumpah bawa-bawa nama Allah. Iblis mengatakan wa izzatika wa jalalika, demi keagungan dan kemuliaan-Mu ya Allah, la abrah akwi bani Adam. Aku tidak akan henti-hentinya menyesatkan anak Adam. Aku tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Madamatil arwahu fihi, selama ruh-ruh mereka masih ada pada jasad-jasad mereka. Maksudnya sepanjang hidup mereka. Ini sumpah iblis di hadapan Allah, akan senantiasa menyesatkan anak Adam, dan kita juga anak Adam. Nah, sampai kapan? Sampai kematian. Kemudian faqala lahu rabbuhu, Nabi melanjutkan. Setelah itu Rabbnya, yakni Allah Subhanahu wa taala, berkata kepada iblis, wa izzati wa jalali la abrah akbir lahum mastaghfiruni. Kata Allah, demi keagungan dan kemuliaanku. Ya, demi keagungan dan kemuliaanku, aku akan senantiasa mengampuni mereka setiap kali mereka terjatuh dalam perbuatan dosa, selama mereka masih meminta ampun atas dosa-dosa. Ini Bu solusinya. Setiap saat kita diupayakan oleh iblis untuk disesatkan dari jalan Allah Subhanahu. Setiap saat kita diupayakan oleh iblis agar terjatuh di dalam perbuatan dosa. Tetapi Allah menjamin setiap saat juga Dia akan mengampuni kita dengan syarat kita beristighfar kepada. Maka istighfar ini termasuk kebutuhan dasar ya bagi setiap orang yang beriman, dan kebutuhan yang senantiasa melekat pada dirinya, tidak pernah lekang dari dirinya. Nabi mengatakan,
Ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum. Nabi pernah berkata kepada para sahabat-sahabatnya, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian? Ya, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian apa yang menjadi racun atau penyakit bagi kalian dan apa pula yang menjadi obatnya atau penawarnya? Ini Bu ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian apa yang menjadi racun bagi kalian, yang menjadi penyakit bagi kalian, yang menjadi sebab musibah-musibah bagi kalian. Dan apa pula yang menjadi penawarnya, apa pula yang menjadi obatnya. Apa yang menjadi solusinya dan jalan keluarnya. Kemudian Nabi mengatakan, ala inna da'akumud dunubu. Ketahuilah bahwa yang menjadi racun bagi kalian, yang menjadi penyakit bagi kalian, yang menjadi sebab musibah bagi kalian adalah dosa-dosa kalian. Ya, yang menjadi sebab penyakit dan racun bagi kalian, menjadi sebab musibah bagi kalian adalah dosa-dosa kalian. Wadawa hukumu al-istighfar, dan yang menjadi obat bagi kalian, menjadi penyembuh bagi kalian adalah istighfar, permohonan ampun kalian atas dosa-dosa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Bakar Al-Muzani rahimahullah. Al-Imam Abu Bakar Al-Muzani rahimahullah berkisah, beliau mengatakan laqitu afandi min ikhwani ad-du'afa. Suatu hari aku menjumpai temanku. Suatu hari aku menjumpai temanku dari kalangan orang-orang yang lemah. Suatu hari aku menjumpai temanku dari kalangan orang-orang yang lemah. Faqultu lahu awsani. Kemudian aku katakan kepadanya, tolong beri wasiat kepadaku. Tolong beri nasihat kepadaku. Faqala, dan temanku itu, saudaraku itu mengatakan, ma adri ma aqulu. Aku tidak tahu harus bicara apa. Aku tidak tahu harus memberi nasihat apa. Ghaira la yanbaghi li hadzal 'abdi alla yaqra minal hamdi 'anil hamdi wal istighfar. Yang aku tahu, kalau untuk orang seperti aku, ya, aku tidak tahu harus memberi nasihat apa kepadamu. Yang aku tahu, kalau untuk orang seperti aku ini tidak sepantasnya merasa bosan dari tahmid dan dari istighfar, dari memuji Allah Subhanahu wa taala dan dari meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau aku. Kalau antum ya aku nggak tahu. Ya, kalau untuk orang seperti aku ini tidak pantas merasa bosan dari bertahmid dan beristighfar, dari memuji Allah Subhanahu wa taala dan dari meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Fa inna karena kemudian mereka mengatakan di annal 'abda bainan ni'matin wa dhanbin. Karena seorang hamba itu termasuk aku itu senantiasa berada di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya. Seperti itu kita Bu. Setiap saat turun nikmat Allah Subhanahu wa taala dan setiap harinya kita berbuat dosa. Ya, karena sesungguhnya yang namanya anak manusia dan aku adalah manusia. Manusia itu berada di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa. Fala tasluhu ni'matu illa bil istighfari fala tasluhu ni'matu illa bisyukri wal hamdi. Tidak ada yang pantas mengiringi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kecuali rasa syukur kepadanya dan pujian kepadanya. Tidak ada yang pantas mengiringi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kecuali rasa syukur kepadanya dan pujian kepadanya. Walad dzanbu illa bil istighfari wa taubati, dan tidak ada yang pantas mengiringi dosa kecuali taubat dan istighfar. Maka yang paling kita butuhkan sebenarnya yaitu kita bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah
Subhanahu wa taala. Karena kita berada di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita. Nah, nikmat Allah Subhanahu wa taala itu harus ditimpa dengan rasa syukur dan pujian kepadanya. Sementara dosa-dosa itu harus ditimpa dengan taubat dan istighfar. Nah, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau berkisah bahwasanya suatu hari beliau bertamu ya ke rumahnya Al-Imam Ja'far ibnu Muhammad untuk minta wasiat, untuk minta nasihat. Kemudian apa yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ja'far ibnu Muhammad? Beliau mengatakan, "Idza kasarat humumuka fa'aksir min la haula wa la quwwata illa billah." Apabila kesedihanmu itu semakin bertambah, apabila kesedihanmu itu semakin bertambah, masalahmu itu semakin banyak, maka perbanyaklah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau kesedihanmu itu semakin banyak, beban hidupmu itu semakin berat, permasalahanmu semakin bertambah, maka perbanyaklah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian wa idza istabta'ta rizqa fa'aktsir minal istighfar. Kemudian kalau engkau merasa rezekimu itu lambat, rezekimu itu seret, perbanyaklah mengucapkan istighfar. Perbanyaklah mengucapkan istighfar. Apa dalilnya? Itu tadi surah Nuh. Wa idza istabta'ta rizqa fa'aktsir minal istighfar. Kalau engkau merasa rezekimu itu lambat, rezekimu itu seret, maka perbanyaklah beristighfar. Wa idza tadarakta an-ni'ama fa'aksir hamdan lillahi azza wa jalla. Dan kalau engkau mendapatkan nikmat-nikmat Allah, maka perbanyaklah tahmid, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir yang bisa kita sebutkan di sini, walaupun pembahasannya masih sangat panjang, Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kata beliau apa? Kata beliau, "Aktsir minal istighfar fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi turuqikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum wa aina ma kuntum." Kata beliau, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di tempat-tempat pertemuan kalian, di jalanan-jalanan kalian, di pasar-pasar kalian, di majelis-majelis kalian, dan dimanapun kalian berada. Ya, dimanapun kalian berada, perbanyaklah istighfar. Kenapa? Fa innakum latadruna mata tanzilul maghfirah. Karena kalian tidak pernah tahu kapan turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di rumah memperbanyak istighfar, di jalanan memperbanyak istighfar, di pasar memperbanyak istighfar, dan dimanapun memperbanyak istighfar. Kenapa? Kata beliau, karena kita tidak pernah tahu kapan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu akan turun kepada kita. Nah, tadi ada yang mengingatkan seorang ustadz, ya, kita itu harus pandai-pandai curi-curi waktu. Curi waktu untuk beristighfar. Nah, curi-curi waktu untuk beristighfar. Di dalam sholat kita curi waktu untuk beristighfar. Di malam hari kita curi waktu untuk beristighfar. Kemudian ketika dalam perjalanan kita curi waktu untuk istighfar. Kalau kita tidak curi-curi waktu, nggak sempat nanti bu istighfar. Nah, walaupun waktu kita itu sangat banyak, kalau tidak kita curi sebagiannya untuk beristighfar, nggak sempat itu bu istighfar. Tadi beliau mencontohkan ada seseorang, apalagi di zaman sekarang kan, manusia itu sangat akrab sekali dengan HP-nya. Beliau mencontohkan ada seseorang, dia berjalan pakai sepeda motor, qadarullah banyak kempes. Nah, dia bukannya mendahulukan istighfar, malah mendahulukan update status. Bantu kempes woi, ada yang saran. Ya nggak apa-apa minta tolong sama manusia, tapi maksudnya sebelum minta tolong kepada manusia, sebelum mengadu kepada manusia, kita mengadu dahulu kepada Allah. Nah, kita mengadu kepada Allah. Ini ngadu langsung sama manusia, minta solusi manusia, dia lupakan Allah Subhanahu. Nah, setelah dia update status, dia tunggu itu komentar dari kawannya kan. Nah, yang mendoakannya, kemudian yang mentertawakannya dan seterusnya. Jadi itu ini nasihat yang sangat bagus dari beliau.
kita harus rajin-rajin curi waktu untuk istighfar. Karena walaupun waktu kita itu banyak dan bahkan sangat banyak, tidak akan ada yang tersisa untuk istighfar disebabkan karena kesibukan kita. Sibuk ya Bu ya, atau pura-pura sibuk sebenarnya. Sehingga tidak ada lagi waktu untuk beristighfar. Bahkan di dalam sholat pun kalau nggak disempat-sempatkan istighfar, sedikit sekali kita itu beristighfar. Nah, sedikit kali kita itu beristighfar. Itu di dalam sholat. Bagaimana lagi di luar sholat? Kalau di dalam sholat saja sudah tidak beristighfar, apalagi kalau di luar sholat. Dan ini memang strategi dari iblis untuk memalingkan kita dari istighfar, karena iblis tahu istighfar itu kebutuhan dasar kita. Ini yang menjadi sebab kebaikan kita di dunia kita dan di akhirat kita. Sementara iblis tidak ingin kebaikan itu ada pada kita. Iblis ingin menghalang-halangi kita dari kebaikan dalam kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Makanya iblis kemudian menghalang-halangi kita dari istighfar. Nah, kemudian doa istighfar itu sangat banyak ya. Doa istighfar itu sangat banyak yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bahkan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terbaik adalah yang diberi nama oleh Nabi dengan Sayyidul Istighfar. Sayyid itu artinya pemimpin, Bu. Pemimpin, berarti Sayyidul Istighfar adalah pemimpinnya istighfar, pemimpinnya doa-doa permohonan ampun. Nah, itu Bu, sebisa mungkin dibaca ya di siang hari minimal sekali, di malam hari minimal sekali. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa kata Nabi? Kata Nabi, man qala minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada siang hari dalam keadaan dia meyakini kandungan dari istighfar tersebut, kemudian dia qadarullah meninggal dunia pada hari itu juga sebelum mendapati waktu sorenya, bahwa min ahlil jannah, maka dia menjadi bagian dari penghuni surga. Atau dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan bahwa min ahlil Nabi mengatakan mata 'alal fitrah, dia meninggal dunia di atas fitrah. Dalam riwayat lainnya Nabi mengatakan mata 'alal Islam, dia meninggal dunia di atas keislaman. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha, dan siapa yang mengucapkannya pada malam hari dalam keadaan dia meyakininya, famata qabla an yusbiha fa huwa min ahlil jannah, kemudian qadarullah dia meninggal dunia malam itu juga sebelum mendapati waktu subuhnya, maka dia bagian dari penghuni surga. Atau dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan mata 'alal fitrah mata 'alal Islam, dia meninggal dunia di atas fitrah dan dia meninggal dunia di atas keislaman. Itu Bu ya, Sayyidul Istighfar. Ini doa istighfar yang paling baik dan paling afdal. Ada satu lagi Bu yang perlu diingatkan, karena Anda yakin ya mungkin hampir seluruhnya hafal. Nabi mengatakan man qala astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hafal Bu? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, aku meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia saja. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum wa atubu ilaih. Apa kata Nabi? Ghufirallahu, maka dia akan diampuni walau kana qad farra minaz zahfi, meskipun dia itu pernah melarikan diri dari medan peperangan. Nah, padahal melarikan diri dari medan peperangan itu dosa besar, bahkan satu di antara 7 dosa besar yang paling membinasakan. Nah, kaum muslimat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi doa istighfar, ini sekedar mengingatkan, adalah doa istighfar yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk beliau baca selesai tasyahud yang terakhir dan sebelum salam.
Bagaimana doanya, Bu? Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada satu ayat di Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga telah datang kemenangan, apa kata Allah? Bu, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia itu masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka apa Bu? Fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah untuk Rabbmu dengan bertasbihlah kepada Rabbmu dengan memuji Rabbmu dan minta ampunan atas dosa-dosa. Kata ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, nah setelah Fathul Makkah, beliau itu senantiasa mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sujudnya dan di dalam rukuknya mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu, ampunilah. Karena tadi di dalam surah Allah memerintahkan apa? Fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, wastaghfir, dan minta ampunlah kepada Rabbmu. Makanya zikirnya seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika Allah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, itu doa yang dilanggengkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rukuknya dan di dalam sujudnya setelah Fathul Makkah, mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Nah, kapan-kapan kita akan membahas secara khusus keutamaan beristighfar di akhir malam. Sebelum kita tutup, sepertinya ada beberapa pertanyaan. Tidak ada. Ada yang offline? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ahsanul Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan izin bertanya ya Ustaz? Nah, Ini Ustaz, ada seorang katakanlah Ustazah ya Ustaz. Beliau itu gimana ya Ustaz? Alhamdulillah udah paham yang salaf gitu Ustaz, dan kita itu baik ya Ustaz. Dia itu ada kayak safar gitu, tapi dia itu nggak jujur ya Ustaz. Katakanlah dia itu lagi safar ke umroh. Dia bilang itu ke pulang kampung ke orang tua. Qadarullah, teman ini kan otomatis paham di keluarganya ya Ustaz. Nanya ternyata dia nggak pulang, dan akhirnya 2 minggu setelah itu pulang. Pulang pun dia pun masih tidak itu Ustaz, tidak mengaku kalau dia itu lagi safar, dan kita kan ngajarnya itu di masjid ya Ustaz, dan di dalam masjid itu dia pun masih pulang kampung kayak gitu-gitu dan tidak mau mengaku ya Ustaz. Gimana Ustaz itu Ustaz? Karena kalau kita yang paham itu kan kalau kita bohong juga gimana Ustaz? Apa nih Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Yang pertama, masalah rihlah untuk umrah. Nah, rihlah untuk umrah, safar untuk umrah tanpa mahram itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Nah, dosa seorang muslimah itu safar tanpa mahram. Ya walaupun umrahnya itu sah, ya umrahnya itu sah, tapi keluarnya dia untuk rihlah, untuk safar di dalam umrahnya itu dia berdosa. Kenapa beliau berbuat seperti itu? Mungkin beliau itu malu, ya malu ketahuan kalau beliau umrah tanpa seorang mahram. Nah,
Ya, kalau kita bicara idealnya seharusnya beliau nggak usah memaksakan diri untuk umrah kalau tidak memiliki mahram yang mendampinginya. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah terlanjur keluar untuk umrah tanpa mahram dan ketahuan, ya sebaiknya ngaku saja. Nah ini pertama beliau sudah keluar tanpa mahram, safar tanpa mahram, yang kedua nggak ngaku. Nah, dia kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada beliau. Yang kita tahu berangkat umrah tanpa mahram itu dosa dan berdusta juga dosa. Nah, apalagi kalau itu dilakukan oleh seorang pengajar. Nah, dilakukan oleh seorang pengajar. Lepas dari itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya. Kita masih boleh untuk mengambil ilmu darinya. Kecuali kalau nanti berdusta itu sudah menjadi kebiasaannya, ya udah tinggalkan saja karena dikhawatirkan ilmu kita itu nanti tidak ada keberkahannya. Nah, dan nggak usah ditanya-tanya lagi. Kalau sudah ketahuan dia dusta, besok ditanya lagi, mungkin dia akan menutupi kedustaan yang kemarin dengan dusta berikutnya kan. Ya, jadi nggak usah ditanya lagi. Kalau udah nggak ngaku, padahal udah ketahuan, udah biarin aja. Jangan ditanya lagi. Nanti dia dusta lagi. Besok ditanya orang lain lagi dia dusta lagi. Ya memang seperti itu. Dusta itu melahirkan dusta yang berikutnya. Dusta pertama menyebabkan dusta yang kedua, menyebabkan dusta yang ketiga dan seterusnya. Itu nggak akan terputus kecuali ngaku dan bertaubat. Nah, Allahumma wafiq. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada semuanya. Ada yang lain? Waalaikumsalam. Kebanyakan sekarang ada orang membuka umroh itu tentang apa namanya salaman gitu Ustaz. Iya. Nah dia berangkat dulu dengan duit 10 juta gitu misalnya sekian. Dia berangkat sementara kalau itu 29 sekian gitu lah ya. Iya. Dia ngasih sama travel ini 10 juta. Iya. Nah pulang dari umroh dia bakal membayar sisanya tapi ada tambahan dari karena itu kalau karena gitu Ustaz. Itu yang 3 juta itu termasuk riba bukan? Ya akadnya bagaimana itu? Kalau dia buat 2 akad, kontan segini, kredit segini, ya berarti itu bukan riba. Kalau dari awal disepakati ada 2 harga. Harga kontan 27 juta, harga kredit 30 juta. Walaupun kurang enak didengar Bu kalau umroh kredit Bu ya. Nah, itu menyusahkan kedua belah pihak Bu. Nyusahin si travel, nyusahin yang umrah. Kita itu Bu kalau sudah berhutang, itu biasanya ada banyak hambatan itu Bu untuk melunasi hutang. Nah, apalagi hutang ya nggak usah jauh-jauh, anak kan punya hutang sama ibu kan, sama ibu sendiri. Karena nggak ada kewajiban setor tiap bulan, akhirnya kan nggak setor tiap bulan ya. Biasanya begitu Bu, orang itu kalau sudah berhutang, oke lah dia punya kemampuan secara finansial, gajinya kan 6 juta. Kemudian cicilan umrohnya kan 1,5 juta. Nanti kalau sudah tiba nyetor Bu, banyak godaan itu Bu. Banyak godaan, ya bulan ini absen dulu bisa nggak Ustaz? Nah, ada urusan ini dan ada urusan itu. Itu menjerumuskan diri sendiri ke dalam hutang. Dan si travel juga itu akan terlibat di dalam hutang. Itu travelnya belum punya pengalaman kredit macet itu Bu. Nah, karena anak punya beberapa teman yang dulunya kerja di leasing, ya di finance, ya kayak Adira dan lain sebagainya, itu orang kaya pun kalau sudah berhutang itu biasanya sulit ditagih hutangnya. Jadi kalau sudah melibatkan diri dalam hutang seperti itu menyusahkan diri sendiri, itu saling menyusahkan itu nanti. Nah, jadi memang bukan nggak boleh talangan, ya boleh saja. Tapi kalau bisa, kemarin teman anak punya solusi yang lain. Daripada talangan, bagus nabung aja Bu. Ada program tabungan umroh. Ya, bulan ini ada uang 2 juta, ada uang 1,5 juta ditabung. Nanti kalau udah cukup baru berangkat umroh. Nah, ya meskipun ya ada minusnya juga, ya ada minusnya juga. Kadang-kadang nabung ini udah kekumpul, nanti ada kebutuhan diambil sedikit ya. Tapi insya Allah itu lebih baik lah ya tabungan umroh daripada
Daripada itu tadi kalangan umroh. Nah, masalah tambahan itu tadi, kalau memang dari awal ada perbedaan harga kontan dengan harga kredit, ya, kredit itu kan Bu, itu nggak apa-apa, itu bukan apa. Tapi kalau tidak disepakati dari awal, itu riba. Kalau tidak ada kesepakatan dari awal. Nah, tidak ada persetujuan dari awal dari pihak travel dan dari pihak nasab, dari pihak siapa? Konsumen. Ini kalau cicil DP 10 juta, nanti sisanya dibayar setelah pulang umroh, ini harganya bukan lagi 27 tapi 30 juta. Allah Ta'ala. Sudah Bu? Nah, kita cukupkan tapi bihadzal qadar bila ditaufiq. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin memiliki keturunan dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Yang memperbanyak istighfar harus suami dan istri. Jika suaminya tidak mau memperbanyak istighfar, bagaimana Ustaz? Dan zikir apa yang terbaik diucapkan Ustaz? Iya, tadi sudah disebutkan ya. Tidak ada dalil secara khusus bahwasanya istighfar itu adalah solusi untuk bisa memiliki keturunan bagi yang qadarullah dipersulitkan untuk memiliki keturunan. Yang kita sebutkan adalah bahwasanya istighfar itu pembuka bagi segala yang tertutup, adalah solusi untuk seluruh problematika. Maka apapun problematikanya termasuk belum memiliki keturunan adalah untuk memperbanyak istighfar. Nah, diambil dari keumuman itu tadi surah Nuh dan anjuran dari siapa? Dari Umar bin Khattab, kemudian dari Al Hasan Al Basri. Diperbanyak istighfar, dan tadi sudah kita sebutkan bahwasanya kalau kita punya banyak permintaan, kita bisa meringkasnya dengan istighfar. Ketika kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, Allah itu lebih tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan kita sendiri. Dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mudahkan apa yang menjadi keinginan bagi kita. Ya, kalau suami tidak mau memperbanyak istighfar, ya istri saja yang memperbanyak istighfarnya. Dan zikir apa yang terbaik diucapkan? Ya, seluruh zikir itu baik. Seluruh zikir itu baik. Sebaik-baik zikir setelah kalimat tauhid, setelah ucapan la ilaha illallah adalah memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Kita cukupkan Bu, insyaallah kita lanjutkan ya pada kesempatan yang berikutnya. Tapi bihadzal qadar, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustadz Abu Muhammad Hafidahullahu Ta'ala atas waktu dan ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua. Semoga Allah merahmati Ustadz beserta keluarga, orang tua Ustadz dan juga guru-guru Ustadz. Ja'alakillahu fi mizani hasanatik, ahsanallahu ilaiki wa kataballahu ajraki. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jazakumullah khairan kepada akhwati fillah dan media partner yang sudah menghadiri kajian siang hari ini. Semoga Allah memberkahi waktu dan ilmu kita semua. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada segenap tim Musyrifah Syifaul Qulub. Kami mohon maaf dalam penyelenggara kajian ini masih banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.